أعوذ بالله من وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذي جعل وارثه إلى يوم ميعاده. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، آتني محبتك ومعرفتك. حضرة الشيخ شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله، نائب رسول الله، إمام العلماء والزعماء والحكماء، pengarsa Abah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafadahul Arfi, beserta Umi, keluarga yang sangat kita hormati dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wakilut talqin yang sekaligus telah melaksanakan acara rutin yang kita hormati, Al-Mukarram Bapak Pembantu Khusus Bapak Haji Sukri Atmaja, yang mulia dan dirahmati Allah, Ayahanda Tun Datuk Sri Maharaja Haji Sakaran bin Dandai, sebagai wakilut talqin maupun sebagai tokoh pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah khususnya di Malaysia. Yang terhormat Bapak mantan Marskal Muda Haji Mahmudin Taka, sebagai salah seorang narasumber pemikir di dalam khidmat Yayasan Sarba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat dari Indonesia, Malaysia, Singapura maupun dari negara-negara lain. Saya hari ini mendapatkan tugas dari Hadratus Syekh Pangarsa Abah melalui lisan Al-Mukarram Pangarsa Aceh, juga komunikasi Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baban Ahmad Jihad. Sebenarnya yang bertugas hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustadz Haji Ali bin Muhammad Singapura. Karena beliau berhalangan hadir, maka saya dipinta untuk menggantikan beliau supaya jelas posisinya. Jadi karena saya posisinya menjadi badal beliau hari ini, maka saya pun harus rabitoh, menyambungkan rohaniah, terutama kepada sumber induknya Hadratus Syekh Pangarsa Abah. Maka insya Allah karena hari ini adalah Maulid Nabi, maka saya akan membacakan beberapa bait dan menjelaskan makna daripada bait-bait itu. Saya bersyukur kehadirat Allah dengan barokah Pangarsa Abah ketika saya selesai melaksanakan tugas silaturahim dakwah di Singapura, Malaysia saat itu selama 40 hari. Saya diberi, boleh barangkali menggunakan bonus lah oleh beliau-beliau, Pak Yai sebelum pulang ke Indon ziarahlah dulu. Yalah, saya katakan, kemana kita ziarah? Beliau katakan, kemana maunya Pak Yai? Saya pilih-pilih di antara belahan bumi yang banyak diinjak oleh para nabi dan para wali adalah Egypt, yaitu Mesir. Alhamdulillah saat itu saya berangkat dan berziarah ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Syekh Zakaria Ansari Ibnu Athaillah Sekandari Sahibul Hikam. Tidak lupa juga nengok Firaun, nengok kampungnya Korun, dan juga ziarah ke Imam Waqi', ke Sayyid Luqmanil Hakim, Nabi Daniel, Imam Busiri, Syekh Ahmad Al-Mursi, dan kepada Uyun Musa di sini, yaitu batu yang dari situlah keluar air karena dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagi ahli sejarah, kalau bicara tentang Uyun Musa adalah batu yang dipukul. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan fan fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu nasi masyrabahum. Saya menggunakan oktav cepat bicara karena yang harus disampaikan sangat banyak. Sebenarnya andaikan kita paham dari mulai pertama tadi acara, Al-Mukarram Kiai Haji Sandisi menyampaikan doa-doa Pangarsa Aceh dengan bahasa singkat padatnya yang penuh isyarat. Hati-hati menangkap kalam dari orang-orang terdekat dengan Pangarsa Abah. Hati-hati menangkapnya, harus hati-hati. Penuh isyarat. Ketika saya ikut menakiban di rumahnya Pak Jenderal, beliau mengatakan menakiban sekarang dihadiri ajengan jejen, biar nanti ajengan jejen yang menyampaikan. Cuma saya sebelum ke sini melihat sasam
sasak dekat dengan susuk, susuk dekat dengan sosok. Kene dibahas ku jajan ke. Masya Allah. Menangkap soal seperti itu secara mendadak tanpa referensi nggak mudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan lah masih bisa nangkep. Hari sasak teh pargenyeun oncom, alat dari bambu yang dibuat daripada bambu untuk membuat oncom dari kacang. Bagaimana fungsi dia? Dia selalu dipanasi, hujan kena hujan. Cek bahasa Sunda disebutna di naon? Di ibun. Kapoe ka ibun. Ketika oncomnya dijual, apakah dia terjual? Tidak. Itulah jiwa patriot seorang pahlawan. Itulah simbol mursyid. Beliau harus ibadah berpuluh-puluh tahun pada Allah. Menembus 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Untuk umat. Untuk umat. Kalau kita layan, umat untuk kita. Dari umat agar menghargai, umat kudu barang kirim, barang pere, harus menghormati dan lain. Kita nginjek kepala umat. Kalau mursyid, beliau adalah penanggung jawab umat. Kos sasak. Risusug naon. Pergi ngalalau, mudak-mudak, belas kaditu, belas kadieu. Mencari marifat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sosok menanean, menakibahan nanean. Menunggu limpahan. Alhamdulillah, beliau mengatakan selesai menakib. Aduh, ampun, Masya Allah. Ini hati-hati di Suryalaya, Pak. Bersyukurlah kalau Bapak seorang ilmuwan, ahli ilmu ini, itu, silakan, terima kasih. Punya latar belakang itu, ini, hebat-hebat, bagus. Ya, hati-hati. Jangan lupa kalbu kita harus 0 kilometer. Kosong. Bahwa kita adalah zero. Bahwa kita adalah kosong. Karena ketika ilmu menjadi kesombongan, amal juga menjadi kesombongan, bisa menghalangi datangnya limpahan faidul barokah wal karamah. Ikut lagi hadir di Ciawi, beliau memberikan sinyal lagi yang luar biasa. Beliau katakan, manakiban ayeuna di hadiranku ajengan jejen. Akeh mah teu panjang-panjang ieu we moal cau. Kena dibahas ku manehna. Allahu akbar, pisang sajalah ayat liulil albab. Tadinya dia tiada menjadi ada. Dari kecil menjadi besar. Keluarlah jantungnya, kembangnya. Tara disebut bunga. Tara disebut bunga pisangnya, nggak jantung. Keluarlah jantungnya. Apa mana jantung? Keluarlah caur megang pisang yang masih kecil. Hijau bergetah, sungguh tidak enak. Tapi lama-kelamaan hijaunya hilang. Kemana hijaunya hilang? Kembali pada yang punya. Berganti menjadi kuning. Dan akhirnya datanglah manis. Padahal dialah yang tadinya getah menjadi manis. Bukankah harus begitu kita hidup jadi manusia? Yang tadinya muda tidak berguna. Tapi lama-kelamaan menjadi manis. Jarro tarekat maya. Ampun. Akhirnya saya lebih nikmat dasangka Suryalaya jejen bodoh gitu. Hilang jabatan saya sebagai Ketua Umum MUI. Jabatan saya sebagai Dewan Pakar Pendidikan. Dewan itu, Dewan ini. 0 kilometer. Kita semua datang adalah untuk merunduk. Untuk merendah. Untuk menerima limpahan-limpahan barokah dan karamah. Luar biasa hari ini qari kita juga adalah dari Sarawak. Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Trangisa Wakil Talqin. Beliau adalah imam istana di negeri Sarawak sana. Alhamdulillah membacakan surat Ad-Dukhan. Alhamdulillah tangan saya masih bisa menulis seperti dulu. Beliau baca, saya tulis semua. Ayat yang beliau baca tadi surat Ad-Dukhan, saya akan terjemahkan nanti. Sangat erat kaitannya dengan thariqah. Gak harus nunggu paham, baca aja gitu. Tuh kan? Saya harus membela. Ikhwan yang awam ilmu saya harus bela. Tapi ikhwan yang ahli ilmu saya harus hargai. Jangan yang ahli ilmu sombong merendahkan ahli amal kurang ilmu. Jangan yang ahli amal kurang ilmu merendahkan ahli ilmu. Tadi dalam Manqobah disebutkan bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ilmu. Yang tidak boleh dapat ilmu sombong, akhirnya puas dengan ilmu, tidak dengan pengamalan. Tidak dengan pengamalan. Ilmu tanpa amal adalah gagal. Ilmu tanpa amal gagal. Ngomong sama-sama, ilmu tanpa amal. Orang ngomong Jogja, orang ngomong Jakarta, orang ngomong Cirebon, tapi nggak pernah berangkat. Ya, disebutnya calo. Jakarta, akang arek moa. Aneh. Orang ngomong masak. Resepnya sop begini, resepnya soto begini, resepnya bistik begini. 100 resep dia katakan. Kita tanya, akang pernah masak? Nggak pernah sih. Akhirnya waktu makan piring. Karena ilmunya tidak
amalkan. Jadi ilmu tanpa amal gagal. Koma belum titik. Amal tanpa ilmu batal. Amal tanpa ilmu, kita merenung nanti, oh saya kok tinggi-tinggi ilmu tapi amalnya jelek. Tidak ada orang beramal tanpa ilmu. Saya keberatan kalau ada yang mengatakan, ya Ikhwan Suryalaya lo bajelama bodoh. Saya akui kalau tidak semuanya ulama, saya akui. Tapi kalau disebut bodoh dalam arti sama sekali tidak punya ilmu, saya akan bela. Sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, mohon maaf kalau saya masih suka pakai ilmu-ilmunya itu, walaupun dalam SK-nya ketua bidang dakwah, ya mohon dipertimbangkan itu kalimatnya. Mohon dipertimbangkan kalau akan membuat nomenklatur harus bicara esensi. Ya, harus bicara esensi. Di sini pentingnya manajemen, imamah kepemimpinan. Baik hadirin, jadi saya boleh bertanya kepada Ikhwan, bukan mau ngetes ilmu, tapi untuk membuat confident, membuat percaya diri. Saya tahu banyak orang menyalah-nyalahkan orang awam belajar tarekat dengan alasan belum cukup ilmu kan gitu ya. Belum lengkap ilmu syariahnya begitu ya. Nah sekarang saya mau buktikan. Apa benar tuduhan itu? Ilmu tauhid. Siap-siap. Jawab pertanyaan ketua bidang ilmu dakwah. Saya punya wewenang, punya hak untuk bertanya. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan kita itu ada atau tidak? Tuhan kita itu awalnya ada pertamanya atau tidak ada pertamanya? Tuhan kita itu rusak atau tidak? Tuhan kita mengetahui atau bodoh? Tuhan kita melihat atau buta? Tuhan kita ini mendengar atau tuli? Tuhan kita ini bicara atau gagu? Apakah Tuhan kita itu berkekuatan, berkemampuan, kadir kepada semua urusan? Apakah Tuhan kita berkehendak atau dipaksa? Apakah Tuhan kita punya sifat kekurangan? Apakah Tuhan kita itu punya sifat kesempurnaan? Apakah Tuhan kita itu punya surga neraka? Apakah Tuhan kita itu yang menciptakan semua makhluk? Apakah Tuhan kita itu yang memberikan rezeki kepada semua makhluk? Jawaban barusan lambat atau cepat? Jawabannya tepat atau salah? Tepat. Kalau orang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, berilmu atau bodoh, jadi saudara-saudara sebenarnya orang mungkin Bapak berpikir, aduh saya nggak pernah nyantren, aduh saya nggak pernah belajar baca kitab gundul. Kalau soal baca kitab bisa jadi, jangankan yang gundul, yang gondrong aja sulit. Tapi kalau soal ilmu, walaupun tidak bisa kitabnya, ilmunya sudah diberikan. Jadilah Bapak Ibu orang Ini bukan membela dengan omong kosong. Saya harus bertanggung jawab. Allah menyaksikan, Rasul menyaksikan. Dan menurut keyakinan orang yang memahami ahli sunnah wa jamaah, manakib seperti ini dihadiri oleh beliau semua. Kenapa di saat kita mendengarkan manakiban, kita harus menunduk, khudu, tidak banyak bicara. Al-Mukarram Ajengan Sandisi memberikan warning, peringatan. Pangersa Akeh juga begitu. Hati-hati, jangan buta kalbu. Karena kita dihadiri. Jangan sebut bahwa orang-orang yang mati di jalan agama Allah dianggap mati seperti matinya orang biasa. Jangan dianggap para nabi, para wali enjoy di surga hari ini. Tidak. Kita kan tahunya kalau orang soleh mati masuk surga gitu. Senang-senang di sana dalam kuburnya seperti orang pengantinan katanya. Iya, barangkali bagi orang yang kelas begitu. Tapi bagi para mujahid, mereka wafat. Begitu ruhnya berpisah dengan badannya, tetap ruhnya mendapatkan kebebasan untuk membela, membantu seluruh umat ini. Sebenarnya Islam tidak akan kalah di dunia andaikan umat Islamnya selalu berkomunikasi baik dengan arwahul anbiya wal auliya wa syuhada wa salihin. Sayang sombong, merasa punya senjata, punya otak cerdas, punya strategi, akhirnya melawan kafir kalah terus. Itu salah satu penyebabnya. Dirin rahimakumullah. Jadi begitulah. Mari kita akan bacakan kasidah burdah. Kenapa disebut burdah? Burdah itu selendang. Orang Sunda, orang kita menyebutnya yang begini, apa ini namanya? Sorban. Sebenarnya yang disebutkan sorban itu kalau diikatkan di kepala, itulah sorban. Lamun diskilkan disebutnya selendang. Sebenarnya begitu ya, selendang. Tapi nggak enak juga Pak Jejen ngaji pakai selendang. Siga nurek nari deh, tari padang. Ha. Ya, nah ini Kiai Golib ini serban. Kiai Golib serban. Tabarrukan bi akhlakil ulama. Ya tuh, ya. Nungaran kusim kuring sok disebutkan Kiai Tantara Sarjana teh ban ieu teh. Jelema komplit ya.
Nah, kalau dibeginikan sebenarnya disebutnya selendang. Kasidah tentang madhur Rasul, memuji Rasul tersebut disebutnya adalah kasidah selendang. Ada apa gerangan? Beliau itu sakit. Seorang alim di Iskandaria, di pinggir laut. Laut naon teh Bapak? Mediterranean. Laut Tengah. Beliau di sana. Kenapa saya bertanya ke Bapak pembantu khusus? Karena beliau lama jadi atasu militer di sana. Hadirin rahimakumullah. Beliau sakit tahunan, mungkin puluhan tahun karena saya tidak tahu, tidak dijelaskan dalam kitabnya. Beliau berpikir, sebelum mati saya akan manfaatkan umur saya untuk menyusun nazam, syair, lirik tentang memuji Rasulullah. Maka beliau susunlah, singkat cerita selesailah 172 bait. Dan beliau bermimpi. Beliau tidur, beliau bermimpi. Apa mimpinya? Mimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sambil tersenyum bersalam pada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Engkau memujiku sesuai dengan kedudukanku. Jadi bukan berlebihan. Kalau kita memuji Nabi Muhammad, memuji mursyid kita, jangan sebut itu berlebihan. Di dalam bahasa kita tidak ada istilah berkurangan, yang ada berlebihan. Kalau yang pendek disebut tinggi, disebut berlebihan. Yang tinggi disebut pendek juga berlebihan, tidak ada berkurangan. Lelewihan, tak ada kekurangan. Hati-hati. Kalau kita menyebutkan pengersabah demikian-demikian, itu tempatnya, itu layaknya. Justru berlebihan kalau tidak disebutkan sesuai dengan makomnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, aku berikan sebuah selendang kepadamu. Berangkatlah Rasulullah dan terjagalah beliau. Beliau bangun. Ketika bangun, selendang itu ada pada dirinya. Dalam Manqabah juga disebutkan kan? Ada murid Syekh Maghribi, siapa namanya Syekh? Syekh Ahmad Kanji. Beliau punya guru Syekh Maghribi ya. Ini enak, saya ngomong, jangan malu bertanya. Di sini para ulama besar ini. Saya ketua bidang ilmu dakwah, bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan. Kan tadi sudah disebutkan, kita harus saling menghargai. Ketahui kelebihan orang lain. Kalau mau jadi kesebelasan bagus, harus tahu kelebihan orang lain, tahu kelebihan diri sendiri, syukuri kelebihan, sadari kelemahan. Penyakit kita sering bangga dengan kelebihan sendiri, nggak mau menghargai kelebihan orang. Akhirnya main bola pengen lari sendiri, nggak mau operan. Capek 5 menit muntah itu. Hati-hati nih, dalam lingkungan ikhwan, maka dalam tampih disebut ulaya kebengkahan. Jangan ada pertikaian, jangan ada perpecahan. Jangan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadilah, hargailah. Oh, orang ini lebihnya ini. Insya Allah, saya bukan so tahu. Saya tahu kelebihan semua yang hadir di sini. Tebak aja, nggak usah sulit-sulit. Nggak usah pakai ilmu kasyaf. Nggak usah pakai ilmu ruhani. Tebak aja. Ibu bisa menjahit baju yang robek kan? Oh, kan gitu. Itu kelebihan itu. Ibu bisa membuat sambal terasi. Bisa, itu kelebihan itu. Pak Jenderal Taka tahu tentang perhitungan angkasa. Saya nggak tahu. Saya tahunya cuma bintang kecil di langit yang biru. Oh, awan ya. Oh, terang bulan purnama. Tuh, Pak Haji Takala. Al-Mukarram Bapak pembantu khusus. Di otaknya ada berapa ribu file ilmu itu. Masya Allah. Ya, kita ini salah satu penyebab sulit maju. Kita ini kurang tahu besarnya pekerjaan. Tugas yang harus ditangani oleh kita ini sakumahanya. Hari jadi Ikhwan Suryalaya itu tugasnya sedikit Pak, sedikit. Boleh saya sampaikan? Urus jelema sadunya. Suryalaya ini ngurus jelema sadunya. Kalaupun masih ada yang belum mau belajar tarekat, satu memang itu hidayah Allah. Yang kedua karena lemahnya dakwah kita. Di mana pusat kelemahan? Di Jejen sebagai ketuanya. Harus jujur, pemimpin kan mesti begitu ya. Enggak boleh, salah maneta. Lu kita nggak bisa jadi pemimpin. Kalau hidupnya hanya menyalah-nyalahkan orang. Salah saya. Saya kurang cerdas. Saya kurang belajar. Saya kurang baca. Saya kurang studi banding. Saya harus meningkatkan ilmu manajemen, pemetaan, diagnosa, terapi, dan lain sebagainya. Dakudu nama, dakwah tarekat itu menyebar ke seluruh dunia sehingga semua orang sedunia bertarekat. Bukan mencari pengikut. Tetapi karena tanpa tarekat,
akan sulit melawan setan. Akibat sulit melawan nafsu dan setan, maka takwa menjadi lemah. Akibat takwa yang lemah, tadi disebutkan dalam Tambeh surat An-Nahl 112, maka dunia ini menjadi tidak berkah. Jadi kalau bicara tarekat, jangan sebatas lingkungan sadikiran hungkul ya. Semua urusan, lihat pengersabah. Kenapa beliau mendapatkan penghargaan begitu banyak dari dunia? Karena beliau terus aktif mengurusi semua urusan manusia. Ngurus kumaha apa jajan teka harti. Hegat tuh orang jelaskan. Lihat dalam Iqadul Himam. Dalam Iqadul Himam, jumlah wali di muka bumi sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun saya tahu jumlahnya dalam kitab itu, nggak usah saya sebutkan, nanti salah paham. Lau naqasa minhum wahidun. Kalau wali yang masih hidup di muka bumi dikurangi satu saja dari jumlah yang sudah ditentukan sebagai pasak bumi, pasukna bumi. Al-Mukarram almarhum Profesor Dr. Ibrahim Hasan, mantan Gubernur Aceh, mantan Menteri Pangan kita, yang sangat dekat dengan Al-Mukarram, Bapak Pembantu Khusus, beliau mengatakan, Abah ini pasak bumi. Arti pasak bumi sebenarnya itu kalimat-kalimat tarikat. Orang Aceh sangat paham tarikat karena dekat dengan Hamzah Pansuri dan Syekh Ma'ruf Singkil. Saya lihat di sana, tarekat itu sebenarnya menjadi pengetahuan yang umum. Tapi ada sedikit sayang, terlalu mengagungkan para wali, kurang mengikuti ibadahnya para wali. Mohon maaf, kritik sedikit. Hadirin rahimakumullah, jadi wali itu tidak boleh berkurang. Kalau berkurang satu saja di muka bumi ini, maka tidak akan turun hujan setetes pun. Tidak akan tumbuhan satupun, satu pohon pun. Kalau wali itu kurang. Jadi sebenarnya nama jelema sadunya teh nyatu nanti digandong wali teh. Wah leuwihun Pak Jajan. Lain leuwihun majuhna. Apa Pak Jajan punya referensi? Punya Iqadul Himam. Iqadul Himam itu syarah hikam. Sudah ditentukan referensinya jelas, tanggung jawab, diterima oleh dunia. Orang yang gak mau menerima pemikiran seperti itu adalah karena dia sulit jadi, yang jadi wali itu bisa, tungtungna gogoreng batur gitu. Akhirnya jadi walina wali-wali daya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dijawab dengan ya Rabbi bil Mustafa. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Sunda dengan bahar basit sama. Ilmu untuk mengetahui bahar adalah ilmu arud, ngaji. Kalau saya dipinta bikin lagu keroncong, nggak usah pakai ilmu arud. Asal nada nawe gitu. Keroncong jadi. Pop teu kudu hese. Tapi lamun nadam Arab mah kudu make wazan, Kak, kudu ngaji. Nah, yang barusan namanya bahar basit. Nah, bagaimana Syekh Al-Busairi tadi setelah terjaga dan ternyata apa itu? Selendangnya ada. Beliau menggerakkan kakinya bergerak, tangannya bergerak, beliau duduk dan berjalan sembuh. Karena itu disebutlah kasidah selendang, kasidah burda. Yang barusan salah satunya. Masya Allah, ihwan kita di Singapura luar biasa dalam hal ini. Maaf, tidak bermaksud merendahkan yang lain. Jangan salah paham ya. Akui, kelebihan orang itu harus diakui. Paling jelek orang kalau nggak mau mengakui kelebihan orang lain, dia tidak lebih, kelebihan orang tidak dihargai. Akhirnya mencara main bola mah teu kender. Maneh naon leuwihna teu boga, maneh naon leuwihna cicingnya kabeh. Sepak euy ka maneh nyepakna, hedan asok rieut. Lumpat atunya teh nyeri sukunya teh tulus. Baik, kumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeuna. Ieu dunya moal aya lamun teu aya anjeuna. Ieu dunya moal aya kalau tidak ada nabi. Dunia ini takkan ada kalau tidak ada nabi. Dunia ini takkan ada. Karunya ieu nu ti Malaysia pan hayang ngilun ngan atom teu bisa. Jadi panggieunkeun ku nabi yang ngadadak. Bisa kitu bajeun bisa naon hesena nu kitu. Di mana eta ilmuna ajengan robitoh ka guru. Ku Allah dibere pan kitu eta na teh sirkulasina teh. Amin. Ya, ketika Nabi Muhammad di Khandaq 3 hari 3 malam beliau bersama 1000 sahabat tidak makan, tidak ada sebutir kurma pun, tidak ada seonggok roti pun. Akhirnya beliau karena manusia biasa lapar, beliau ambilkan batu, beliau simpan
di perutnya dan dibalut dengan selendangnya supaya tidak terlalu lapar. Kelihatan beliau pucat pasi karena lapar, tapi beliau selalu senyum. Lain cara orang mun lapar teh gegerungan. Pemimpin atau Pak Jenderal atau Panglima atau tidak memperlihatkan. Begitu seorang sohib, sebenarnya kalau satu bukan sahabat ya. Sohib lumayan gitu-gitu diomean teh ngomong teh Indonesia salah kaprah dewa. Seorang sahabat, sarua jeung jelema ngabring sorangan oh, lamun eueuh bidang ilmu dakwah. Nu kitu-kitu teh pan ngaguluyur eta nu ngontrol. Genah memang, teu ngareneng jeung ahli ilmu enak, tidak dikontrol ilmu, tapi akhirnya dolun mudil. Anda sendiri sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati saudara. Hati-hati. Tetapi ahli ilmu juga jangan sombong dengan ilmu. Karena orang berilmu tinggi tapi tidak diamalkan tersesat juga. Anda tersesat nyangan teu init. Itu init meureun leuwih tinu tersesat teu init acan. Baik. Oh, begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya beliau datang dan Imam Al-Busiri kembali sehat. Tadi sudah disampaikan bahwa waliullah tidak akan dikurangi di muka bumi ini. Tidak akan keluar. Ketika beliau di Khandaq, beliau lapar dengan sahabat. Gunung-gunung berbicara kepadanya. Nah, ini salah satu di antara orang yang non ahli sunnah wal jamaah gak seneng dengan kata-kata itu. Itu pajejen yang disebutkan Israiliyat karangan Yahudi itu terlalu berlebihan. Masa gunung bicara? Kalau dalam Mankobah masa unta bicara? Apalagi semut bicara? Dalam Quran disebutkan semut-semut bicara kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari kiamat nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bibir yang ahli bicara ini tidak bisa bicara. Yang bicara adalah tangan, kaki, kulit, gigi, mata dan semuanya bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi, tanah semua akan bicara nanti. Sebab nanti Malik Yaumiddin, kalau sekarang orang ucap petang, tapi di akhirat kita yang tidak bisa bicara. Percaya? Yakin? Naon hesena gunung ngomong ka Kangjeng Rasul? Piraku Rasul teu pahamun bahasa gunung. Warawadatul jibalu summu min zahabin. Beliau mengatakan ke gunung-gunung, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, tidak akan ada kami kalau tidak ada engkau. Kami melihat engkau kelaparan. Ya Rasulullah, sekarang kami akan berubah menjadi emas. Semua gunung yang ada di lingkungan Mekah akan menjadi emas. Silakan jual oleh engkau untuk biaya jihadmu ya Rasulullah." Barokah pangarsa Rasulullah, daka pangarsa Abah gitu. Dalam dialog ruhaniah alam kepada orang setingkat beliau. Apapun ingin berkhidmah, saya orang bodoh Pak. Ahli ilmu sirah mah, tapi ruhaniah mah bodoh. Ketika saya melaporkan pangarsa Abah, alhamdulillah, tanah nu palih lebak teh, parantos kagale. Ya, karena kita ingin mengembangkan pesantren dari mulai cuma 500 meter pesantren saya sekarang, alhamdulillah, dengan barokahnya sudah hampir 3 hektar. Kalau saya menyampaikan kepada beliau, Abah, alhamdulillah tanah teh tos kengeng. Apa jawaban beliau sambil tersenyum? Tanah ge hayangeun diajak ibadah euy. Pangersa dengan gawas dan lain-lain lah kalau menyampaikan kepada beliau. Tanah juga pengen dibawa ibadah. Sungguh marah tanah dan alam ini ketika mereka digunakan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Marah. Itu bukan basa-basi kiasan sastra belaka, bukan. Marah. Allahu Akbar. Nah, bagaimana jawaban Rasulullah? Beliau menjawab dengan senyum. Perhatikan ini jawaban mahal ini. Aku tidak diperintah untuk itu, wahai gunung. Gunung nuhun maneh rek mantuan ka kaula. Ngan kaula ku Allah teu nitah nyieunnan emas tina gunung. Jadi aku ditakdirkan hari ini untuk laparlah aku. Coba mun ka Mang Jejen, boro-boro gunung batu etilusiki. Di wahangan kalau batu di sungai ayahanatun. Berkata kepada saya, Jejen, aku lihat engkau sedang bikin pesantren perlu miliaran, maka aku akan jadi emas. Pasti saya katakan, jadi. Karena saya serakah. Karena saya tidak ma'rifat. Karena saya lebih mementingkan perut saya daripada ilahi. Tapi Rasulullah ditawari gunung akan menjadi emas semua. Beliau katakan, aku tidak diutus untuk itu. Ayo kita jawab semua, aku tidak diutus untuk itu. Tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Datang waktu sholat, kita sedang ngobrol. Coba ngomong kepada teman ngobrol. Maaf, aku tidak diutus untuk ngobrol. Kalau datang waktu sholat, sholat dulu. Itu saja dulu. Ketika kita punya uang, yang muncul adalah pengen shopping berlebihan. Jawablah dalam kalbu, aku diberi uang tidak untuk itu. Sajahlah, makanya sajah. Kopai shopping mangan ulah beakadinya.
Anak yatim di lingkungan tidak diperhatikan, masjid rusak tidak diperhatikan, pendidikan di lingkungan tidak diperhatikan, kesehatan di lingkungan tidak diperhatikan. Perhatikan, Rasulullah adalah ummati, ummati, umat. Ketika beliau di Taif, beliau dakwah di Mekah, sulit diterima oleh orang Mekah. Akhirnya beliau menemui saudara-saudaranya, familinya, seketurunan di Taif sana. Berapa jaraknya? 100 km kalau pakai jalan landai. Tapi kalau pakai jalan gunung 60 km. Tapi harus naik gunung yang terjal tanpa pohon-pohonan. Saya bersama Pak Bupati yang lalu Sukabumi. Katanya saya sebagai penasihat Bupati. Beliau mengatakan kepada saya, Kiai kita umrah yuk, ayo. InsyaAllah setelah sampai Madinah Makkah, beliau mengatakan, saya pengen ke Taif Kiai, ayo. Saya carikan kendaraan. Saya cari Chevrolet Darengo. Karena saya tidak mau jalan lambat yang 100 km, saya ingin jalan yang kompas 60 km. Naiklah ke atas gunung. Alhamdulillah, Masya Allah, gunungnya tinggi sekali. Supir saya waktu itu namanya Haji Abu Bakar. Enggak usah radhiyallahu anhu, karena itu supir.